Iya, kan aku yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Nama aku Monang. Tapi kau cukup tulis Opung saja ya. Itu nama pemberian orang tuaku sebagai peruntungan dan umur panjang. Jadi kau tulis Opung saja ya. Ya, benar. Jangan kau tambahin Monang. Aku bisa kualat sama luhur aku kalau pakai nama itu. Sudah, kau tulis Opung saja. Nah, ya, benar. Sudah. Apa? Kau tanya apa tadi? Penonton saja tidak dengar. Coba kau ulangi lagi. Oh, itu. Jadi begini kronologisnya. Tadi itu aku tidur lebih cepat. Memang tidak nyenyak sih. Perut aku ini melilit, suster. Biasanya karena aku sulit beol. Halah, tinggal minum sebotol soda saja beres. Makanya aku tinggal tidur dulu. Tiba-tiba tengah malam aku terbangun. Aduh, suster, mataku ini berkenyut-kenyut seperti roda kereta yang mau lepas dari relnya. Kepalaku ini seperti dipukuli palu gudang, sakit dan berat. Apalagi leher aku ini rasanya kaku seperti besi baja. Penyakit apa pula ini? Datang tak kuundang, mau kutendang tak pergi pula dia. Asal kau tahu, suster, umur aku ini 67 tahun. Aku belum pernah yang namanya menginjakkan kaki di rumah sakit. Jadi dokter-dokternya pun aku tidak kenal. Apalagi kau cuma suster. Sejak umur 50 tahun aku memang pensiun lebih cepat dari pekerjaanku sebagai PNS. Setiap hari aku naik sepeda keliling-keliling. Tak usah kau tanyalah berapa jaraknya. Dari pagi buta sampai sore-sore buta pula. Kau hitung sendirilah jaraknya. Tiba-tiba ini penyakit main nyeruduk saja masuk kamar aku dan membetot mata aku ini. Aku belum bersiap-siap tiba-tiba main masuk saja penyakit itu. Aduh, kok perut aku rasanya sakit kali ya, suster. Tolong aku, suster, tolong aku. Aduh, mata aku rasanya berkenyut-kenyut karena terharu lihat perut aku yang melilit. Hati-hati anak muda, hati-hati. Aduh, hati-hati. Aduh. Aduh, kok rasanya ingin muntah ya, Bu? Suster, tolong ambilkan ember, suster. Suster, izinkan aku makan dulu. Boleh aku makan dulu? Sebelum kau suntikkan infus itu di pembuluh darahku, izinkanlah aku makan barang 3-4 suap. Kemarin sore aku memang sudah makan. Tapi kan ini keluar lagi. Suster, kau di mana? Jabatan aku memang sekadar perawat di sini. Tapi aku berhak untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Memangnya masuk UGD ini tidak butuh prosedur. Ditanya nama saja tidak nyaut. Memangnya ada rumah sakit dengan fasilitas terbaik, dengan dokter-dokter dan suster yang terbaik, yang gratis? Gak ada kan penonton? Tuh, mereka saja jawab gak ada.
Kamu ini dengan tubuh penuh luka-luka main nyeruduk saja masuk UGD. Meskipun namanya unit gawat darurat, tempat ini juga harus memiliki prosedur. Pertama, aku harus tahu dong siapa namamu. Di mana kau tinggal? Kau itu penduduk sah atau ilegal? Yang kedua, aku harus tahu siapa orang tuamu, bagaimana kondisi perekonomian keluargamu, dan yang paling penting, siapa yang akan membayar pengobatanmu di sini. Jadi prosedur tetap itu harus kau penuhi dulu, baru minta perawatan. Kau tahu tuh. Apa? Alah, soal menolong orang itu kan soal lain. Rumah sakit itu bukan lembaga sosial loh. Jelas dalam akte pendiriannya tertulis lembaga bisnis. Jadi jangan salahkan kami kalau kami cari uang dari orang sakit. Asal tidak mendoakan orang jadi sakit, kan halal toh. Memangnya perawatan itu tidak butuh biaya. Jangankan orang, fasilitas dan peralatan-peralatan medis di sini juga butuh perawatan dong. Meskipun aku bukan pemilik rumah sakit ini, aku berhak loh menentukan pasien mana yang layak masuk sini dan mana yang tidak. Bahkan dokternya pun aku yang menentukan. Kalau ada dokter-dokter yang sok-sok sosial gitu, Allah tidak akan ku terima. Buang-buang anggaran saja. Allah, jangan berharap pada subsidi pemerintah. Memangnya pemerintah mau memberi subsidi rumah sakit partikelir seperti ini? Tagihan BPJS saja sering menunggak bertahun-tahun. Dan itu nominalnya tidak sedikit loh. Bisa sampai ratusan miliar. Makanya pemilik rumah sakit memutus kerjasama dengan BPJS di tahun pertama. Buat apa melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya? Sekali lagi kutanya padamu, sebelum aku panggil dokter. Siapa yang akan menanggung pengobatanmu di sini? Kalau kulihat kepalamu itu, coba kau pegang kepalamu. Penyok-penyok kan? Nah, penyok-penyok itu tanda medis kalau otakmu ini sudah tidak bisa berpikir waras. Di dalam cangkang kepalamu itu, otakmu sudah mengalami gegar, tidak bisa berpikir normal. Dan perawatannya pun membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang berbulan-bulan. Memangnya kau sanggup? Kalau kau sanggup, aku akan beberkan tindakan medis yang harus kau lalui. Yang pertama, kau harus menjalani MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Itu sebuah diagnosa untuk melihat syaraf-syaraf di kepalamu yang rusak dan yang bikin penyakitnya itu. Biayanya bisa mencapai 5 juta rupiah. Dan kau akan dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan gelap dengan resonasi suara yang sangat memekakkan telinga. Dan itu waktunya selama 30 menit. Apa kau sanggup? Kok kau diam saja? Jangan-jangan kau tidak sanggup membayar biayanya? Sudah, kutebak itu. Kau mana mungkin bisa bayar semahal itu. Dan kulihat tadi kakimu mengalami patah ya. Aku tadi lihat saat kau masuk UGD. Kau tampak menyeret kaki kananmu kan? Nah, untuk melihat apakah kakimu masih utuh atau sudah remuk, kau juga harus menjalani MRI lagi atau setidaknya rongsen. Jadi ahli bedah ortopedi bisa tahu mana yang harus disambung dari kakimu yang patah itu. Rongsen itu juga termasuk tindakan medis loh. Biayanya bisa mencapai 2 juta rupiah. Jadi kepala dan kaki saja kau harus menyiapkan uang 7 juta rupiah. 7 juta rupiah loh penonton, 7 juta rupiah.
Jadi kepala, lutut, dan kaki adalah satu paket yang harus kau permak dulu jika kau ingin kembali normal seperti sebelumnya. Memangnya kau sanggup? Melihat penampilanmu yang kere seperti ini saja, aku sudah tidak yakin kalau kau sanggup. Dasar. Dan itu belum termasuk tindakan medis lainnya. Kau bisa saja harus dibongkar kepalamu untuk memperbaiki syaraf-syaraf yang rusak itu. Memangnya kau pikir kepala penyok-penyok itu bisa diperbaiki dengan ketok magic? Memangnya mobil tua? Dasar pasien kere. Dokter, apa benar yang dikatakan suster itu tadi? Apa benar kepalaku ini penyok-penyok? Dokter, saya ini hanya gelandangan yang kebetulan iseng cari rezeki di seberang rel kereta. Mungkin karena perut saya sudah keroncongan 2 hari, telinga saya jadi tidak bisa diajak kerja sama. Otak saya juga tidak bisa menalar bel dari masinis. Bahkan saya tidak sadar apa-apa saat tabrak lari itu terjadi. Jadi masinis tetap melajukan keretanya saat saya terkapar di pinggiran rel. Sebagai orang kecil kayak saya, kereta api itu justru malah jadi musuh orang kecil sejak berganti nama dari komuter lain dan MRT. Dulu saat namanya KRL saja saya masih bebas naik ke atas kereta, tidak usah bayar, tinggal kuat-kuatan saja gelantungan di dalam gerbong. Atau kalau kau lebih kuat, kau bisa itu naik ke atas gerbong, lebih aman dari desak-desakan dan copet di dalam gerbong. Meskipun dompetku ini jarang isi uang, tapi duit 5.000, 10.000 itu kan berarti buat saya. Nah sekarang ini kereta malah cuma untuk orang-orang gedean. Itulah awalnya saya jadi kere. Dulu tiap pagi saya bawa dagangan sayur dan pisang dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Jadi untuk jualannya masih full. Sekarang kalau saya jualan sayur dan pisang lagi, ongkos keretanya saja sudah berapa? Mahal sih. Saya tidak akan kuat. Ya sekarang saya kerja di Tanah Abang, kadang-kadang juga sebagai kuli angkut. Lumayanlah buat anak istri di rumah. Dokter, sekarang malah saya ada di rumah sakit Gedongan. Di tempat ini malah saya jadi pusing. Bukan hanya karena saya tidak bisa bayar pengobatan, tapi di sini itu terlalu bersih dan dingin. Bersih dan dingin malah bikin saya sesak napas. Aduh, dokter, suster, kenapa kepala saya jadi penyok-penyok begini? Perasaan tadi waktu masuk ke sini, kepala saya masih baik-baik saja. Ini rumah sakit apa bengkel? Main ketok sembarangan. Dokter, tolonglah saya. Saya tahu saya ini kere, saya orang miskin. Tapi kan saya juga
manusia biasa yang berhak atas kesembuhan. Suster, saya tahu, saya tidak akan bisa bayar pengobatan di sini. Saya juga tidak mau kok dibawa ke sini. Suster percaya nasib yang membawa saya ke sini. Saya juga tidak tahu kenapa supir angkot tadi malah membawa saya ke sini. Padahal di depan pintu kereta Sudimoro ada rumah sakit yang lebih ramah orang miskin. Suster, kan sekarang saya sudah ada di sini. Masa suster tega melihat anak Tuhan ini mati menderita? Apa tidak ada rasa belas kasih dari pemilik rumah sakit ini pada orang kere kayak saya? Kalau saya boleh milih, lebih baik saya mati di gubuk sendiri daripada di ruangan mewah ini. Mati di gubuk sendiri jauh lebih tenang karena saya dikelilingi orang-orang tersayang. Nah, di sini saya akan mati kedinginan dan kesepian. Dokter, tolong saya tidak mau mati kesepian. Saya ini cuma kere, biarlah saya mati sebagai kere, biarlah mayat saya ini teronggok di pinggir rel kereta. Tolong saya dokter, tolong saya. Dokter, dokter, dokter. Buyung, kau dengar tak tadi ada orang teriak-teriak panggil dokter? Siapa juga? Tadi pagi aku sudah call itu dokter ahli. Aku tidak mau kalau tubuh aku tiba-tiba terserang stroke. Buat apa hidup kalau tubuh mati separuh? Makanya aku setiap hari bersepeda keliling-keliling. Bukan soal goes-goes sepedanya. Kau juga harus menikmati pemandangan di jalanan. Disitulah kau bisa lihat warna-warni kehidupan. Biasanya aku pilih jalanan desa. Selain udaranya masih sejuk, di situ ada emak-emak dan kongkong yang alamak, senyumnya itu loh, ramah kali lah. Rasanya aku seperti punya saudara di mana-mana. Sebagai perantauan Medan, aku ini juga harus pandai-pandai lah cari saudara. Kata pepatah, kalau yang jauh jadi kerabat, maka yang dekatlah jadi saudaramu. Itu cara orang Batak bertahan hidup di perantauan. Kau tadi dengar tak ada suara orang-orang panggil dokter-dokter itu dari kamar sebelahku? Dengar tak kau? Suster, sini kau, sini. Aku tak suka ya kalau kau bentak-bentak gitu kepada orang miskin. Iya, rumah sakit ini memang rumah sakit partikelir. Kau bolehlah ambil keuntungan serba sedikit, tapi bukan berarti kau semena-mena pada orang kecil. Mereka itu sudah menderita karena kemiskinan. Jangan kau tambah lagi dengan omelanmu. Aku tadi dengar apa yang kau omelkan. Aku juga dengar orang itu ketakutan karena omelanmu. Suster, rumah sakit ini kan bebas. Semua orang boleh masuk. Setuju kau? Setuju kau? Kalau kau ada setuju dan pasien memang harus bayar, kan kau bisa itu atur-atur. Kau bisa itu terapkan subsidi silang. Yang kuat memberi subsidi yang lemah. Ibaratnya, kalau kau naik pesawat, kan ada itu tiket yang mahal, tiket yang murah. Tapi tetap satu pesawat kan? Nah, itu maksud aku. Suster, aku ini memang tak punya uang banyak. Aku juga
tidak tahu siapa pasienmu itu tadi. Aku tidak tahu namanya, tidak tahu KTP-nya, siapa orang tuanya, bahkan istrinya saja aku tidak tahu. Yang aku tahu, dia itu datang setelah aku tadi kan dibawa supir angkot. Meskipun aku sudah opung-opung begini, otak aku ini masih waras. Aku masih ingat membantu orang miskin. Sekarang sakit aku ini ringan-ringan saja, ini sakit sepele saja. Kata kau tadi aku cuma sakit mah kan? Allah, itu biasa, itu sakit orang sibuk. Jangan kau pikir kesibukanku berkurang setelah aku pensiun. Setiap hari aku bersepeda itu cuma untuk memberi kepercayaan pada anak-anakku untuk mengurus perusahaanku. Perusahaan kargoku itu sudah besar loh. Tingkatnya sudah internasional. Sudah aku bangun sejak usia 50 tahun. Kalau dihitung-hitung, sekarang sudah 17 tahun. Keuntungannya sudah banyak lah itu. Jadi, suster, kau ambilkan saja ya itu biaya pasien itu kepadaku. Kau berilah padaku, biar aku yang tanggung, biar nanti anak-anakku urus. Apa sudah cukup? Aku tidak peduli nanti berapa banyaknya. Yang penting orang itu sembuh. Kau bilanglah pada dokter, suruh merawatnya dengan hati-hati, dengan rapi. Suruh perbaiki kepalanya yang penyok-penyok itu. Lakukan dengan rapi. Jangan sembarangan, apalagi borongan. Memangnya mobil rongsokan. Paham kan kau maksud aku? Iya. Bagus. Aduh, aku mau kamar mandi dulu ini. Permisi. Siapa itu takut? Apa benar Anda yang namanya Opung Monang? Siapa kau berani-berani panggil aku Opung? Nama aku memang Opung, tapi jangan kau tambah-tambahin Monang. Tapi benar kan Anda yang namanya Opung Monang? Jangan kau panggil aku Monang, Opung saja. Baik Opung, jadi begini, saya Raden Mas Kencono. Raden Mas? Itu kemenak dari Jawa kan? Itu nama yang diberikan orang tua saya, Opung. Jadi begini, mau apa kau datang kemari? Saya direktur rumah sakit ini, Opung. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih karena Opung sudah membiayai pasien yang tadi di sebelah Opung. Saya ucapkan banyak terima kasih, Opung. Tapi masalahnya apalagi? Kan tadi aku sudah bilang, sudah aku bayari pasien itu. Tak usah kau ungkit-ungkit lagi. Aku tak peduli biayanya berapa, yang penting dia sembuh. Aku sadar, pasti keluarganya menunggu di rumah, anak istrinya juga menunggu. Pak Direktur Raden tahu kan, kalau laki-laki itu memang harus cari kerja, kalau perlu sejauh mungkin. Tapi bukan begitu masalah. Bilang saja kau tak percaya padaku. Sini, kau bawa saja kwitansinya. Aku bayar di sini. Kau memang tidak percaya ya? Oh iya, kau bilangi sustermu itu, jangan semena-mena sama orang miskin, apalagi sampai menghinanya. Memangnya waktu masuk sini tak kau didik dia menjadi suster yang benar? Enak saja dia main kasar sama orang miskin. Sini, bawa kwitansinya. Kalau kau memang sungkan padaku, suruh itu sustermu yang ngomel-ngomel itu padaku, biar ku ceramai dia. Enak saja, jadi orang cerewet sekali sama orang miskin. Bukan itu maksud saya, Opung. Jadi begini, pasien yang tadi di sebelah Opung sudah dinyatakan terminal, Opung. Apa? Dinyatakan meninggal? Bagaimana bisa?
nyawaku saja yang lebih tua. Kenapa kau ambil nyawa pasien